Shalom, kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat 11 Juni tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Bila ku lihat bintang kemerapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, bahwa sepanjang hari ini hanya oleh karena anugerah-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu, kami dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami. Juga hanya karena anugerah-Mu Engkau memberikan ruang dan waktu, kesempatan bagi kami untuk kembali bergumul di sekitar kebenaran firman-Mu. Membaca, merenungkan adalah kerinduan kami. Roh Kudus menyertai kami agar kami mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Malam ini kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai ayat 22. Firman Tuhan demikian. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang-orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung,
dan sepertiga sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Untung Masih Ada Tuhan. Untung Masih Ada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Toraja, Maupa Anna Mahdiren Tubuang. Saudara, kalau kita memperhatikan tema ini, maka yang ada dan terbersit dalam pikiran kita adalah sebuah situasi, sebuah keadaan yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang di mana perasaan terjepit, perasaan kehilangan harapan, perasaan tidak mampu untuk menghadapi setiap masalah, tantangan kehidupan yang dihadapi, dan kemudian di dalam ketidakberdayaan itu Tuhan lalu bertindak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Samuel berangkat dan pergi dari Gilgal ke Geba Benyamin bersama Saul dan Yonatan serta orang-orang Israel yang jumlahnya kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka berada pada posisi terjepit karena orang-orang Filistin telah mengatur barisan dari 3 arah untuk menyerang umat Israel. Tidak ada pandai besi di antara orang Israel untuk menempah pedang atau tombak. Kalaupun mereka mau mengasah bajak, beliung atau tombak, mereka harus membayar dengan biaya yang sangat mahal. Itu disampaikan dalam bacaan kita 19 sampai 21. Semua keadaan ada dalam kendali orang-orang Filistin. Mereka menghadapi musuh, tapi tidak ada satupun senjata yang mereka miliki selain yang dimiliki oleh Saul dan Yonatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untung masih ada Tuhan. Tuhan memberikan keamanan kepada Israel tanpa pedang supaya mereka menyadari bahwa kekuatan mereka bersumber dari Tuhan. Kekuatan mereka bukan pada kekuatan mereka bukan pada kemampuan mereka, kekuatan mereka bukan pada seberapa hebat persenjataan yang mereka miliki, tetapi semua karena Tuhan. Kadangkala saudara, Tuhan mengizinkan kita berada pada situasi sulit seperti menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri dengan mengaruh nasib tanpa bantuan orang lain, menata masa depan di bangku pendidikan seorang diri. Untung masih ada Tuhan. Sekalipun hidup tertekan oleh dosa, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu kita hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia senantiasa ada di tengah berbagai himpitan, kesulitan, dan kesusahan hidup yang kita alami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Mari saudara kita satukan hati dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kebaikan-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Itu boleh kami saksikan lewat hantaran dan tuntunan-Mu sepanjang ibadah kami malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang senantiasa mengingatkan kami untuk tidak mengandalkan apa yang kami miliki, tetapi kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Baik tim multimedia, pengiring nyanyian, kantoria, hamba-Mu sebagai pemberita firman. Kiranya pelayanan-pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan terus meneguhkan iman kami, memampukan kami untuk terus setia memberi diri melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Bahkan kehidupan kami, keselamatan Tuhan karuniakan kepada kami. Syukur kami boleh menjawab berkat Tuhan itu dengan memberikan persembahan syukur sebagai jawaban iman kami atas berkat Tuhan bagi kami. Bapa di surga, hari ini bersama dengan saudara-saudara kami, Jemaat Elim Balikpapan khususnya, bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu, baik dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga masing-masing. Secara khusus Tuhan, hari ini bersama beberapa saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita memperingati hari ulang tahun kelahiran Yoel Galaran Salurante, Bapak Justinus Kondopo Popang, Ibu Maria Sesa, Ibu Lince Pasombaran, Wilson Tamu, Bapak Juni Parapak, Ibu Helena Patah, dan Jessica Angelique Karise. Bapa di surga, terima kasih penyertaan-Mu bagi mereka. Kiranya kehidupan mereka juga di masa mendatang ini ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Sertai berkati mereka Tuhan dalam kehidupan masing-masing dengan segala usaha, dengan segala sesuatu yang mereka rencanakan. Juga bersama dengan beberapa keluarga yang hari ini juga bersyukur untuk hari ulang tahun pernikahan Bapak PL Kalatasik dan Ibu Martina Sulo P, Bapak Justinus Kondo Popang, dan Ibu Ami Noviana Pangkong, Bapak Toding M. Eko Sinaga, dan Ibu Isai Silambi, Bapak Daud Palipadang dan Ibu Lince Pasombaran, Bapak Valentino Salino dan Ibu Elisabeti, Bapak Yance Tuku dan Ibu Dian Indahayu Aritonang. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai rumah tangga mereka di tengah berbagai hal yang mereka hadapi, suka duka mereka lalui, namun Tuhan yang senantiasa ada menyertai mereka. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan keluarga mereka, rumah tangga mereka di masa yang akan datang ini. Tanggung jawab baik sebagai kepala keluarga pun sebagai ibu rumah tangga dimampukan oleh Tuhan untuk mereka senantiasa melakukannya. Rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam pekerjaan mereka, anak-anak mereka, baik yang sementara mengikuti semester, yang sementara menantikan hasil perjuangan mereka untuk naik kelas, mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka yang telah menyelesaikan studi dan mencari lapangan pekerjaan. Tuhan berkatilah, kiranya harapan-harapan mereka akan senantiasa diwujud nyatakan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Berkati mereka dalam menata hidup rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam menghadapi berbagai persoalan
dan pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin sementara bergumul karena duka cita, bergumul oleh karena sakit penyakit, bergumul akan masa depan anak-anak mereka, bergumul akan kebutuhan hidup sehari-hari, bergumul kaitan dengan harapan menantikan kehadiran anak di tengah keluarga, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, teguhkanlah iman mereka untuk selalu menantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bapa di surga, kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu dalam usia lanjut mereka, para lansia. Tuhan, karuniakan selalu kesehatan, karuniakan keteguhan iman dan sukacita menikmati usia-usia indah yang Tuhan masih karuniakan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang terpisah satu dengan yang lain, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan istri atau suami, baik oleh karena pekerjaan maupun oleh karena berjuang dalam studi. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan dan juga di ketiga cabang kebaktian. Tuhan berkatilah bersama-sama dengan para pelayan-Mu Tuhan, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, semua kepanitiaan. Tuhan berkati mereka, boleh bergandengan tangan, sehati sepikir dalam pelayanan demi kemajuan dan pertumbuhan jemaat-Mu. Kami terus berdoa dengan situasi pandemi yang masih kami hadapi. Oh Tuhan, karuniakanlah imunitas tubuh yang baik kepada kami, karuniakan kesehatan kepada kami, utamanya keteguhan iman untuk selalu berharap bersandar sepenuhnya hanya di dalam kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa juga bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang dengan setia mengikuti renungan harian dan doa malam dari Jemaat Elim Balikpapan. Berkatilah juga mereka, berkati dalam keluarga mereka, dalam berbagai harapan-harapan mereka. Tuhan tolong mereka menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin saja mereka hadapi saat ini. Bapa di surga, sepanjang malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Tuhan sertai dan lindungilah kami. Ini doa kami Tuhan. Ampunkanlah dosa kami. Dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan walau
Demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi rehat selanjutnya. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.